A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, jamaah sidang majlis salat subuh Masjid Baitul Ma'mur yang semoga Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita dimudahkan oleh Allah berkumpul di tempat ini dalam rangka meluruskan niat untuk betul-betul menginginkan menjadi hamba Allah yang berilmu. Karena dunia ini penuh fitnah. Banyak orang yang tertipu dengan dunia. Gula-gula dunia ini membuat orang menjadi orang yang ajiz. Siapa orang yang ajiz? Kata Rasul, orang yang tidak mengkontrol hidupnya untuk akhirat. Sementara syariat mengatakan jadilah al-kais, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-kais itu orang yang dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bisa mengontrol dirinya dan beramal untuk urusan akhirat. Karena orang-orang yang bodoh ini sekolah tinggi, kemudian kerja dalam rangka mencari uang, menumpuk harta yang bakal dia tinggalkan. Islam menawarkan kita untuk tahu bahwa dirwatus sanamihi al-jihadu fi sabilillah. Bahwa puncaknya agama itu jihad. Dan jangan diorientasikan jihad cuma dengan pedang, senjata, pertempuran di medan tempur. Iya, itu nanti ada bahasan tersendiri gitu loh. Tapi jihad yang Nabi maksudkan di sini seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran, al-jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad yang paling utama itu dengan hartamu, baru dengan jiwamu. Kita taklukkan dunia, kita miliki harta yang banyak, bukan untuk dipandang sebagai orang yang kaya, bukan. Karena Allah enggak peduli dengan harta yang kita miliki. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Karena Allah enggak ngelihat dari penampilan kalian, baju mahal, murah, semua yang kita miliki ini serba lux, atau mungkin tidak. Allah enggak ngelihat pada fisik kita, enggak. Allah enggak peduli. La farqa baina arabin wa ajamiyyin illa bitaqwa. Enggak ada beda antara Arab dengan orang biasa, ya kecuali ketakwaan yang membedakan mereka. Karena sifat agama yang rahmatan lil, agama yang dibawa Nabi Muhammad ini agama yang rahmatan lil, sehingga kalau kita paham syariat, apa yang Nabi sampaikan 14 abad yang lalu harusnya kita lakukan pada tahun 2022 ini. La tabdila li khalqillah, enggak ada perubahan sudah. Bahkan ayat-ayat terakhir di hayat Rasul mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina. Ini kalamullah, bukan kalamun nas. Allah sengaja mengatakan al-yawm, pada hari ini ya Muhammad sampaikan akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan bagimu agama. Yang mengatakan agama sempurna siapa? Allah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, ku sempurnakan nikmatku atasmu. Allah pun menyempurnakan nikmat. Ajaban li amril mu'min, sampai dikatakan begitu sama Nabi. Inna amrahu kullahu khairun lahu. Aku ini takjub sama orang beriman, karena semua perkaranya baik buat orang beriman. Kalau diberikan kenikmatan dia bersyukur, syukur baik. Diberikan kesulitan dia bersabar, sabar pun baik. Ajib, ajaban li amril mu'min. Wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam ad-dina, aku redha Islam sebagai agama. Masya Allah. Agama yang mana, Islam yang mana? Ya tentu Islam yang dibawa Rasulullah SAW. Yang mestinya kita iklankan sunnah-sunnah Rasul, bukan bid'ah yang dibikin spanduk gitu loh. Ini sunnah tidak ada iklannya, tapi perbuatan bid'ah diiklankan di mana-mana. Bagaimana kita mendapatkan rahmat Allah?
Sementara dalam syariat ini sempurna sudah. Makanya alangkah baiknya kita duduk, kita belajar. Kita berharap apa yang kita perbuat ini mendatangkan kebaikan. Fitnah dunia lah yang membuat kita melenceng jauh. Surat An-Nisa ayat 115 ketika Allah mengatakan mayyushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah. Allah mengatakan wa mayyushakkikir rasula, orang yang bertolak belakang dengan Rasul. Dijelaskan akan ada nanti ya Muhammad orang yang bertolak belakang dengan kamu ya Muhammad. Walaupun kau berkata man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'aduhu minan nar. Walaupun kau berkata orang yang berdusta mengatasnamakan diriku suruh ambil bangku duduk di neraka. Kau berkata begitu nanti. Atau kau berkata man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Orang yang akan melakukan sebuah ritual, perbuatan, perkataan yang tak merujuk contoh dariku, raddun, tolak. Kau akan berkata seperti itu. Kau akan berkata setiap kebid'ahan ada kesesatan. Rasul yang mengatakan seperti itu. Nanti ada yang bertolak belakang dengan kamu. Ba'dama tabayyana lahul huda, setelah dijelaskan al-huda. Al-huda petunjuk. Al-halal haram bayin wa umur bainahuma mustabihat. Halal jelas, haram pun jelas. Antara halal dan haram ada syubhat. Faman ittaqa syubhat faqad istabra lidini wa irdi. Orang yang menjauhkan syubhat menjaga agama dan kehormatannya. Tapi dia pakai cara yang orang beriman enggak lakukan. Orang beriman enggak melakukan, zaman Nabi enggak ada. Dibuat-buat sekarang. Bahkan ketika sunnah ditegakkan dianggap radikal, berbahaya sekali. Wa yattabi ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Allah bilang ya sudahlah. Mau bilang apa? Nuwallihi ma tawalla. Efeknya akan kupalingkan dia sejauh mungkin. Akhirnya dia nggak bisa membedakan mana al-ma'unah, mana istidraj. Ada dua pertolongan dalam kacamata syariat. Yang pertama namanya al-ma'unah, yang kedua istidraj. Kalau al-ma'unah itu memang syariatnya mengatakan sholat. Tolabul ma'unah, minta tolong dengan sabar dan sholat. Kau berhasil. Sabar dengan makna umum, ada usaha, ya, ada tanya, ada jawab, ada nuntut ilmu, sabar. Kemudian bumbui dengan sholat. Sebagai alat bantu kau meminta kepada Allah. Nanti kau mendapatkan al-ma'unah, pertolongan dari Allah. Makin sukses, makin dekat sama Allah. Tapi kalau istidraj, kamu gak sabar, kamu gak sholat, cuma kamu dapat. Makin kaya, makin jauh dari agama, makin susah ke masjid, makin susah silaturahmi sama orang tua, makin sombong, makin batu hatinya, susah menerima kebenaran. Ya, ini mutrafuha kalau bahasa Quran ini orang-orang yang menonjol di antara kalian begitu loh. Biasanya merasa sudah sukses di dunia, ya pendapat dia yang terbaik. Karena dia berpendapat bahwa dunia yang saya miliki karena kepandaian saya, keringat saya, kerja keras saya. Ini akidahnya Qarun. Amutitu ala ilmin indi Qarun. Saya bisa begini karena memang Allah kasih karena kepandaian saya. Qarun. Bukan akidahnya Sulaiman alaihissalam yang mengatakan min fadli rabbi. Ini cuma titipan yang kumiliki, keutamaan dari Allah. Ini yang dikatakan al-ma'unah. Tapi kalau istidraj kata Nabi, idza ra'aitallah yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fadzalikal istidraj. Kamu kalau melihat ada orang yang diberikan kelebihan oleh Allah, kamu ingin tapi kamu enggak dikasih sama Allah, sementara dia istiqomah di atas kemaksiatannya. Itu istidraj. Katakan istidraj kata Rasul. Sesuatu yang tidak Allah berikan sebagai penghargaan. Karena dunia bikin kita terkecoh. Kalau ujian itu identik sama susah. Senang enggak ujian? Dulu saat waktu anak masih diuji sama Allah, begitu. Itu berarti dia susah dulu itu. Sekarang alhamdulillah saat Allah udah enggak ujian, waduh mayit ini orang. Karena cuma mayit yang enggak diuji sama Allah. Wa malijurhim bimaitin ilam. Kalau sudah dicubit enggak sakit sudah enggak diuji, mayit kata Ibnu Qayyim kan begitu. Wa malijurhim bimaitin ilam. Orang kalau dicubit enggak sakit, mayit. Berarti enggak ada ujian lagi sudah. Yang dia butuhkan apa? Cuma 3 hal. Sedekahnya waktu hidup, ilmunya yang bermanfaat, doa anak yang saleh. Makanya jemaah di surat ke-57 surat Al-Hadid ayat 20 itu Allah berdialog dengan bahasa yang tegas sekali. Karena Allah mengatakan dalam ayat tersebut, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takasurun bil amwali wal aulad kamasali ghaisin a'jabal kuffar nabatu. Ada ayat yang Allah ajak manusia berilmu. Karena kalau enggak berilmu agak susah paham nih ayat. Makanya Allah pakai bahasa i'lamu. Berilmulah kalian. Maknanya ketahuilah dengan ilmu. Makanya Muhammad bin Ismail bin Bardizbah, siapa itu?
Imam Bukhari, kita taunya Imam Bukhari saja. Nama aslinya Muhammad bin Ismail bin Bardizbah. Dia bukan orang Arab, tapi Sahih Bukharinya tulisan terbaik setelah Al-Quran. Masya Allah ya. Allah berikan kemuliaan. Ini satu bukti bahwa Islam rahmatan lil. I'lamu, berilmulah kalian. Au ij'al nafsakum aliman bil ilmi, dan beliau mengatakan al ilmu qabla al qaul wal amal. Jadilah orang yang berilmu sebelum berkata dan beramal. Karena ucapan tanpa ilmu pepesan kosong. Amal tanpa ilmu cuma kesia-siaan. Ilmu dikedepankan, ilmu. Karena kau bekerja, kau berbuat, kau berkata pakai waktu. Waktu yang Allah bersumpah dengannya, wal asri, demi waktu. Saking berharganya waktu. Allah bakal tanya, itu nikmat. Summa la tus'aluna yauma idzin anin na'im. Ini kita bangun pagi, ya Allah bakal tanya nikmat. Karena banyak yang udah gak bangun lagi. Bahkan kena sentuhan doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Orang Islam sejati mentalak tidur pagi. Karena aib. Zaman Rasul tidur pagi, aib. Lawang nabinya mengatakan barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku di pagi hari. Diturunkan berkah. Dan kata berkah ini untayan kata seorang muslim. Barakallahu lak wa baraka alik. Barakah. Orang mau nikah didoakan. Barakallahu alik. Allah yubarik fik, barik. Ini doa supaya berkah. Nabi doakan, ya Allah, barik li ummati fi bukuriha. Berikan berkah pada umatku di pagi hari. Umatnya pada molor. Ya. Bagaimana mau sampai ke sebuah tujuan kalau dayung tak dikayu? Safina la tamsi alal yabas. Karena nggak mungkin bisa ini perahu sampai ke tujuan kalau dayung tak terkayu gitu loh. Mana mungkin kita sampai ke sebuah tujuan kalau langkah tak digerakkan. Nggak akan pernah ada. Makanya cintanya Allah kepada kita diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan beliau orang yang mengatakan salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Hei, ada 3 hal yang kau bisa merasakan manisnya iman. Iman ini indah kalau kau paham. Agama ini enggak ada berat-beratnya. Asal 3 ini kau kedepankan, kata Nabi. Yang pertama apa? Ayakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahuma. Bisa gak kamu jadikan hidupmu ini Allah dan Rasul lebih utama? Sehingga sepenting apapun dunia memanggil kamu, maaf, yang penting jangan menomorduakan Allah dan Rasul. Ayo, dunia panggil kita, kita datang. Ayo, kita taklukkan dunia. Tapi tolong, kalau Allah panggil kita, jangan gara-gara dunia Allah kita cuekin. Hayya 'alas shalah, datengin. Itu panggilan Allah, bukan panggilan muazzin. Fi'liyahnya apa? Lihat Rasul bagaimana cara qabliyah, ba'diyah dan lain-lain. Diajarkan. Wujudnya Nabi menjelaskan itu semua. Ayakun Allah dan Rasulnya lebih utama. Kalau itu bisa kau kedepankan, manis iman. Yang kedua, kamu belajar mencintai seseorang karena Allah, membenci pun karena Allah. Ada tolak ukurnya, ada standar manusia tercipta untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Ukurannya Allah. Kalau secara kejiwaan sih saya enggak suka sama dia, Ustaz. Cuma yang mau bilang apa ya memang perbuatannya Allah sukai, ya saya belajar sukalah. Ini kalau sudah begini kita sportif nanti. Karena ada tradisi yang sudah dibuat sebagai hukum yang baik. Ya, terkadang kita lebih ta'assub kepada adat tradisi. Karena prinsip kita kan adat bersanding sarak, sarak bersanding kitabullah. Bagus. Tapi kalau yang namanya adat tersebut bertentangan dengan Quran dan Sunnah, maaf, ucapan Allah dan contoh Rasul lebih dikedepankan. Ini yang bagus. Maka yang mau bilang apa? Karena Allah yang suruh sami'na wa ata'na. Tidak ada komplain. Allah yang mengatakan kok, wa ma'atakumur rasul fahudhuhu wa manahakum anhu fantahu. Apapun yang kau lihat datang dari Rasul, ambil. Apapun yang dilarang, jauhkan sudah. Nanti secara personality ada manusia mungkin yang enggak enak dipandang, enggak asik diajak bergaul. Cuma penampilannya sunnah. Jangan kau benci sunnahnya. Di akhir zaman ini banyak orang-orang yang enggak tahu sunnah ini. Kalau udah cibir sunnah, lihat yang cingkrang lihat yang pakai jenggot. Kok sunnah yang dikritik ya? Ini kan personal. Orangnya nggak ada permasalahannya. Jangan sampai sunnah kau cibir. Kalau sunnah kau cibir, Allah yang turun. Man adali waliyan faqad adantu bil harbi, kata Allah. Siapa yang mencemooh orang-orang yang di atas sunnah, berarti menabuh genderang perang terhadapku, kata Allah. Mungkin dia kalah, gak bisa mempertahankan sunnahnya. Allah turun, bikin bumi jadi gonjang ganjing, gempa di mana-mana. Karena murka Allah. Allah sudah kasih informasi. Semalam kita sampaikan di Masjid Muhammad bahwa idza tabayatum bil inah
wa akhadtum ajnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum zullan la yanju hatta tarju ila dinikum. 14 abad yang lalu hadis ini diturunkan sudah. Terjadinya akhir zaman seperti yang kita berada sekarang di waktu ini. Idza tabayatum bil ina. Kalau kamu sudah terbiasa jual beli dengan konvensional, hidupmu nggak bisa keluar dari yang namanya riba. Riba yang paling ringan lah, nggak usah yang berat. Baiul inah saja. Baiul inah itu antum beli kredit jual cash, belum lunas padahal. Antum kredit mobil motor STNK sudah keliling minjem. Ya, baiul inah. Yang dosanya seperti zina sama orang tua sendiri. Menangis di masjid yang mulia ini, memohon ampun kepada Allah, minta dimasukkan ke sorga. Tapi kantongnya apa? Ajib, ini orang ajib. Kalau bi Tuhan dengan cara yang haram, sementara Tuhanmu baik, cuma nerima yang baik. Siapa yang bilang? Rasul. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik, cuma nerima yang baik. Sekarang kalau bi Tuhan dengan riba, dengan maksiat, kalau bi Tuhan dengan bid'ah. Semoga dengan acara bid'ah ini Allah muliakan kita, amin. Ajib. La haula wala quwata illa billah. Wajar kalau Allah marah. Tabi'tum bil ina, akhadtum ajnabal baqar. Kamu nggak bisa milih orang yang layak kau ikuti. Junjunganmu nggak jelas. Kayak milih sapi. Sapi ditarik hidungnya, kau pegang buntutnya. Akhadtu ajnabal baqar, kata Nabi. Salah. Yang namanya sapi ditarik hidung, suruh ngikut kita, bukan kita ngikut sapi gitu loh. Itu kan bahasa Nabi. Bali ini banyak sapi, gampang banget nih hadis kita lihat ini. Binatang yang lahir di kandang, dibesarkan di kandang, dikasih makan di kandang, dikawinkan pun di kandang. Keluar kandang nggak bisa balik kandang, itu sapi. Yang punya sapi tahu? Mana bisa sapi balik sendiri ke rumah? Akhadtum ajnabal baqar. Kalian pegang buntut sapi, kata Rasul. Nanti akan terjadi. Dan terjadi sekarang. Kita berteman dengan yang nggak jelas. Kita ngambil pemimpin yang nggak jelas. Dimanapun kita berada sama orang yang nggak jelas. Akhirnya makin remeng ini dunia. Raditum bizar'i, kalian enjoy dengan tumbuh-tumbuhan, bertani maksudnya. Amsalnya sama, dalam ini berdagang juga sama. Karena bertani ini amsal, al-falla sayyidul bilad. Pemimpin di muka bumi, sering dijadikan contoh. Lihat petani itu. Habis macul nanam bibit, tawakal, tunggu hujan turun. Terlalu enak kerja sampai lupa. Hidup ini bukan untuk itu gitu loh. Hukum asal dunia mal'unah. Wa mal'unun ma fiha illa ma kana lillah alim au muta'alim. Dunia ini terlaknat, kata Nabi, terlaknat semuanya kecuali yang diperuntukkan untuk Allah. Ayo kerja untuk Allah. Orang bisa kita zolimin. Walaupun akad masuk jam 7 pulang jam 4, orang bisa kita bohongin. Prakteknya masuk jam 9 pulang jam 2. Betul? Zolim. Kezoliman yang kau lakukan. Tapi kalau buat Allah kita punya rasa malu. Raditu bizarri, kau enjoy dengan pekerjaan sampai lupa ngaji. Sesibuk apa kita sampai lupa ngaji? Aji. Udah Ustaz, anu udah gak bisa lagi kayak dulu Ustaz. Quran aja lupa naro. Lupa naro. Siapa kita? Sampai lupa ngaji. Sampai lupa zikir pagi petang. Sampai lupa istighfar. Padahal Tuhan yang mengatakan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Apa sih yang bikin kamu enggan beribadah? Apa ya kata Allah? Sementara Nabi mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, ij'al sholataka rohatan lak, ij'al sholataka tamasyatan lak. Ya Bilal, jadikan sholatmu istirahatmu, jadikan sholatmu tamasya untukmu. Dulu orang yang namanya sholat, orang yang namanya beribadah, seneng. Kok sekarang berat amat kita? Berat sih enggak, tat, cuma kaget aja kalau denger ajan, tat. Ya Allah di Johor, ya Allah di asar tuh. Gak ada kebahagiaan. Kok bisa gak bahagia Ustaz? Karena orang tersebut tidak kenal Allah. Jujurlah, dari sekian banyak yang hadir ini, jujur dalam hati. Kalau sudah tahu Pak, jangan diulangi lagi. Berapa yang hafal nama-nama Allah di sini? Kita beribadah ke Tuhan yang kita gak hafal namanya. Sementara Allah mengatakan walillahil asmaul husna faduhu biha. Allah punya nama-nama yang sempurna, minta dengan nama tersebut. Silakan minta. Ud'uni astajib lakum, kata Allah. Minta langsung kujawab. Cuma caranya minta dengan namaku, kata Allah gitu kan. Sementara ini kita nggak pernah berdoa dengan nama Allah. Tapi lucunya kita merasa dijawab. Anda yakin udah dijawab, Tat? Anda yakin udah dijawab? Ini al-mauna apa istidraj ini? Kalau piling ana sih, Tat? Piling. Agama gua pakai piling. Kayaknya sih dijawab. Kayaknya. Astagfirullahaladzim. Ya, sementara agama ini diajarkan. Diutusnya Nabi ini mengajarkan segala sesuatu. Sampai orang-orang Parsi, orang-orang Yahudi mengakui, allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-khira'ah.
Kalian ini umat Muhammad. Muhammad yang mengajarkan segala sesuatu. Sampai cara cebok di WC pun diajarkan. Diajarin gak? Diajarin. Antum masuk WC kaki apa? Kiri, keluar kanan. Waktu masuk kaki kiri baca apa? Ini a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Antum keluar, antum bilang apa? Diajarin gak? Cebok tangan kiri, tangan kanan. Diajarin. Agama mana yang sampai sedetil ini? Coba jujur, agama mana? Makanya kalau sampai ada orang Islam terwarnai agama lain, aneh. Apalagi sampai murtad, dia mau cari apa di agama lain? Lawang kesempurnaan ada pada agama kita. Ya, karena memang tidak belajar tentang kemuliaan agama. Di situ Allah janji sampai kapanpun, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat derajat orang yang menuntut ilmu. Dan kita pengen seperti itu. Makanya supaya kita selamat di dunia ini, jangan sampai kita nggak belajar. Ayo kerja, taklukkan dunia. Berangkat pagi pulang sore, tapi jangan nggak ada zikirnya gitu loh. Ya sempatkan baca Quran, sempatkan mendengar kajian, duduk di majelis ilmu. Apalagi waktu libur begini nih, faida farogta fansok, punya waktu luang isi. Allah akan muliakan kita insyaallah. Nah Allah mengatakan di surat Al-Hadid ayat 20 ini, i'lamu. Itu baru kita tafsirkan tuh, hampir sejam, betul. I'lamu annamal hayatud dunya laibun. Allah katakan ketahuilah dengan ilmu. Kamu harus tahu, tanpa ilmu kamu enggak bakal tahu. Annamal hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini laibun, main-main. Laibun, main-main. Dunia ini main-main. Jadi sama dunia jangan serius-serius banget. Sampai nyureng urusan dunia, sampai rambut banyak kembang jambunya, umur belum seberapa. Ya umur belum 40 udah ngomongin merek obat ya. Gara-gara dunia keseriusan lagi. Yang punya dunia bilang annamal hayatud dunya la'ibun. Dunia ini main-main ya, jangan serius-serius banget. Kenapa? Karena bakal kamu tinggalkan ini dunia. Namanya main bola gak bakal bikin tenda di lapangan bola kita, betul. Namanya main badminton, masa tinggal di lapangan badminton kita. Dunia ini main-main. Kamu nih gak lama tinggal di dunia. Apa kata Nabi? Mali wa malid dunya innama masali wa masalid dunya qarra'in roha tahta zilalis sajarah. Apa diriku dibanding dunia ini, kata Rasul? Diriku dengan dunia ini kayak orang yang numpang istirahat di bawah pohon itu. Selesai istirahat ditinggalkan pohon. Pohon itu dunia. Riwayat lain mengatakan innama dunya fa'afna wa labisa fa'abla wa tasaddaqu fa'amlu wa masiwa dzalik fadzahibun aw tarikuhu linnas. Dunia ini kata Nabi yang ngomong ini, ma'akala fa'afna, cuma beda di bibir, yang kau makan yang kau minum. Pedas, asam, manis, asin di mulut, warna-warninya di mulut. Masuk ke perut, keluar mirip, betul? Wala bisa fa'abla, yang kau pakai itu bakal usang. Baju yang kita pakai 30 tahun yang lalu dengan keriput kulit kita pada hari ini udah nggak pantas. Udah nggak pantas, jangan dipaksain, aneh nanti kita. Wa tasaddaqu fa'amdo, yang kau sedekahkan itu yang bakal menetap. Wa masiwa dzalik, selain daripada itu zahib tarikuhu linnas. Kalau nggak hilang dicolong orang atau hancur dimakan zaman atau jadi waris. Dunia cuma itu, kata Rasul. Karena nggak ada orang kaya yang bawa sertifikat kalau mati. Ya punya showroom mobil, meninggal bawa STNK BPKB, dia bakal tinggalkan semua. Kolektor batu cincin saja yang tinggal gesrek, haha gitu. Yang anaknya megang dia ngomel, kalau dia mati dibagi-bagi ini. Karena dunia memang seperti itu, laibun. Dunia ini permainan. Walahun, sesuatu yang melalaikan. Hati-hati dengan dunia. Ada 24 jam waktu, tolong dibagi. Tidurmu, kerjamu, istirahatmu. Allah berikan patokan, wa ja'alna lailan libasan, wa ja'alna rubah. Kalau pengen sehat, malam istirahat, siang bekerja. Itu bahasa Quran loh. Rubah sedikit, rubah semuanya. Umru ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60-70. Ini bocoran Rasul. Aqallu zada min zalik. Ada yang lebih tapi sedikit, aqallu. Semoga kita tergolong yang sedikit insyaallah, amin. Kepanjangan juga nggak enak juga Pak. Repotin orang. Kita minta umur panjang, saya sering bilang didoain panjang takut. Ya Allah panjangkan umurku ya Allah, kita doain. Ya Allah kasih 200 takut. Tadi lu bilang minta umur panjang, doain 200 takut. 200 takut gitu. Mau panjangnya berapa? Wallahu alam katanya. 200 di komplek ada yang 80 tat, dituntun tiap pagi tat. Yang 85 didorong wheelchair tat. 200 diseret. Betul enggak ada. Sebenarnya takut umur panjang, cuma pengen umur panjang. Ajibnya kita kan begitu.
Nabi hanya mengatakan sudahlah kita pakai bahasa Rasul sajalah, sittin wa sab'in lah, antara 60 70. Itu dari bayi. Sekarang kita udah bukan bayi lagi, betul? Antum potong-potongnya coba umur kalau nggak percaya. Itu 60 70 misalkan si Subhani dikasih kayak umur Rasul tuh 63 lah, 60 lah biar gampang. Saya yakin sekali bahwa catatan pahala dan dosa itu kan ketika saya balik. Ya laki mimpi perempuan haid lah. Ya kurang lebih 15 tahun, betul? Ada yang kurang, ada yang lebih, 15 lah. Berarti kan kalau umur saya 60 kan nggak full. Saya berbuat baik 15 tahun sudah kosong tuh. 60 kurang 15 kan cuma 45 tahun. Jatah saya berbuat baik cuma 45 tahun. Itu dari bayi. 45 tahun ini juga nggak saya pakai buat full ibadah, sholat, enggak lah ya. Teman saya yang dokter sudah bilang, istirahatan, jangan terlalu capekan. 8 jam lah satu hari kalau bisa lah. 8 jam satu hari ya, kalau 8 jam saya pakai istirahat tidur, 8 jam satu hari 24, 8 per 24 jam kali 60 tahun usia saya, 20 tahun saya merem doang tuh 20 tahun kalau 8 jam, betul? Umurmu yang 45 dipotong merem 20 tahun tinggal berapa? Tinggal 25, 5 kali pemilu, betul? Ada perubahan nggak? 25 tahun itu belum kepotong urusan kantor. Anda beruntung di Bali, semacet-macetnya Bali serba deket lah ya. Makanya saya suka kalau ke Bali saya bilang saya pakai motor biar gampang muter-muter gitu lah. Kalau kami di Jakarta tuh urusan macet pagi sore itu berangkat 2 jam pulang 2 jam urusan macet doang itu. 4 jam satu hari macet, minimal 2 jam lah. Kalau 4 jam satu hari urusan macet, 4 jam per 24 jam kali 60 berapa? 10 tahun urusan macet doang itu. Wala sholat, wala ngaji, gerutu, ngomel sama angkot. Kebayang 20 tahun itu. Ya taruh 2 jam aja, kebanyakan 4 jam lah ya. Sehingga potongannya gak banyak lagi. Sisa tinggal 15 tahun, itu belum kepotong belanja. Sekarang lagi zaman handphone, betul? Orang main handphone bisa berapa jam sehari? Ada cuma 15 menit, 20 menit lah. Ada yang seharian main handphone. Taruh 2 jam satu hari kita main handphone total semuanya 2 jam. Lebih lah saya yakin. Itu 2 jam itu 60 tahun itu nilainya tuh ya ini 10 tahun 5 tahun. Berarti kan 10 tahun 15 tinggal dipotong main handphone 5 tahun udah berapa? Tinggal 10 tahun. Belum dipotong kondangan, belanja, berantem sama bini. Aduh Masya Allah. Allah kita hitung-hitung waktu paling berapa tahun kita beribadah sama Allah. Kebayang tidak? Sementara kata Nabi la dohiktum qalilan la bakaitum katsiran. Kalau kalian tahu yang aku ketahui, kalian sedikit tertawa banyak menangis. Itu malaikat maut mendatangi badan anak Adam umatku ini 11 kali dalam satu hari. Hampir tiap 2 jam malaikat maut nengokin kita nunggu perintah Allah mencabut nyawa kita. Dan kita tenang-tenang saja, tenang-tenang saja, nongkrong, ngopi, ngerokok, ngayal. Lebih fatal lagi ngeliatin kayu sekak ster. Allah panjang umur nih, sekak ster. Allahu Akbar. Ayo dong bermuhasabah diri. Hati-hati. Laibun walahun. Keenakan fatal nanti. Zinatu wa tafakhurun bainakum. Dunia ini zina, perhiasan, watafakhur, bermegah-megah, bangganya dengan bilangan harta yang dia punya. Sehingga anak nih kalau ndak punya mobil nggak diperhitungkan saat di kompleks ini. Biarin dah kredit dah riba-riba, yang penting ada nama depan orang. Astagfirullah. Tafakhur, watakasur, bangga dengan jumlah bilangan harta. Ini tanah ini punya saya, ini gedung ini punya saya. Punya saya, punya Allah. Itu bakal ditanya. Kalau seandainya itu bakal tidak ditanya, Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiqul Akbar tidak menghabiskan harta ketika dia mau meninggal. Orang kaya sebelum sahabat Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Amr dan lainnya, orang-orang kaya semua ini. Itu Abu Bakar. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau mau meninggal, beliau panggil Umar bin Al-Khattab, cek harta saya sebelum jadi khalifah dan sesudah jadi khalifah. Dicek oleh Umar, balik ke Abu Bakar dalam kondisi sakit karena khawatir kematian mendekati dia. Tidak aku temukan apa yang kau miliki wahai Abu Bakar kecuali 3 hal. Yang pertama itu budak hitam yang kau miliki masih ada itu, yang suka ngambil air wudhu pakai ontanya. Onta itu milikmu. Dan baju putih yang kau pakai. Kata Abu Bakar begini. Perdekakan budak tersebut. Itqu raqabah. Onta yang sering dia pakai buat bawa air, jual. Uangnya masukkan ke Baitul Mal. Biarkan baju putih yang kupakai ini menjadi kain kafanku. Masya Allah. Karena memang dia tahu Nabi pernah berkata kepada Abu Darda, setelah kematian ini ada sesuatu yang berat wahai Abu Darda. Ringan-ringanlah kau di dunia. Ada banyak pertanyaan. Silakan taklukkan dunia bukan buat munyahin dunia. Ini kan kita kadang-kadang jahil, bodoh sekali. Kita kumpulkan dunia, kita nggak tahu kita bakal tinggalkan dunia, betul? Padahal kita cuma bagian kehidupan orang lain. Anu narzukukum wa iyyahum.
Nabi kasih rezeki sama kamu buat mereka. Lihat mana anak yang membutuhkan, bantu dia. Mana keluarga yang membutuhkan, bantu dia. Lihat yang masih punya orang tua, apalagi kita orang laki, demi Allah. Sampai kapanpun orang tua nomor satu. Cantik apapun istrimu, selucu apapun anak-anakmu, kau bayi bongsor di hadapan orang tuamu. Hartamu bahagiakan dia. Ngapain kau tumpuk? Ahsan kau jadikan alat bantu untuk umroh. Tuntun kedua orang tuamu muterin Ka'bah. Ahsan. Hajikan mereka, muliakan mereka. Buat rumah Allah yang umurnya lebih tua ketimbang usia orang yang bangun rumah tersebut. Ini case orang yang cerdas. Orang yang gak terjebak dengan fitnah dunia. Kenapa? Karena dia cuma rantai kehidupan orang. Masya Allah. Wa takasur fil amwali wal aulad kama sali ghaisin a'jabal kufar nabatu. Sampai orang bilang ini kan banyak orang asing di sini. Non muslim kan banyak. Bisa kita lihat ya, cuma warawiri, mabuk, tang-tang peteng-teng, tidur bangun begitu. Allah ulaika kal an'am balhum. Itu binatang itu. Cuma dilahirkan, dibesarkan, dikawinkan, kemudian mati. Binatang masih enak dipotong dagingnya, dia kan pahit, betul? Maka dia bilang balhum adall, bahkan lebih sesat. Kita sama. Makanya ulama selalu mengatakan bahwa harga diri laki-laki itu karya cipta. Harga diri laki-laki itu karya cipta. Sampai Nabi bilang laki-laki seperti burung. Himasun wa taruhu bitonan. Laki-laki jangan ngelinter di rumah, jagoan kandang, keluar. Laki-laki kayak burung kata Rasul. Yakdu himasun wa taruhu bitonan. Terbang pagi perutnya kosong, balik sore temboloknya penuh. Itu laki-laki. Suruh sering safar supaya tahu butuh dengan yang di rumah. Makin sering safar, makin cinta dengan yang di rumah. Ibu jangan dipegangin bapak di rumah, Bu. Suruh keluar. Memang sunnahnya begitu. Sejak zaman dulu, li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Dari dulu itu. Suruh keluar supaya tahu bahwa dirinya dibutuhkan dan membutuhkan. Masya Allah. Sampai Nabi mengatakan laki-laki hatinya seperti burung, nggak bisa diam di tempat. Menclok sono, menclok sini. Maka jadilah ranting yang bikin dia betah di rumah. Itu baik sekali. Masya Allah, ini Allah tanamkan kemuliaan tersebut gitu loh. Maka dikatakan bahwa sali ghaisin a'jabal kufar nabatu. Seperti orang-orang asing yang takjub dengan suasana di dunia. Padang savana yang kering kerontang, turun hujan, kemudian hijau. Antum kalau ke Taif di daerah Mekah sana itu, kalau musim panas tuh kan gersang. Antum naik railway, naik kereta gantung gitu ya, kering kerontang itu. Nah di musim dingin gini antum ke sana lagi coba. Itu hijau, kayak bingung kemarin nggak begini gitu. Itu kama sali ghaisin a'jabal kufar nabatu. Itu orang banyak takjub. Iya ya, hujan turun hijau, buah-buahan pun timbul, rizki buat mereka. Cuma umurnya sebentar. Kemudian summa yahiju fatarahu musfarran. Sebentar lagi juga menguning. Summa yakunu khutaman, kemudian akan menjadi kayu yang kering yang gampang terbakar. Dunia sebentar sekali. Allah mengatakan wa fil akhirati adzabun syadid. Hati-hati, kalau sudah selesai itu semua, hidup itu dua kali, mati itu sekali. Jangan bilang hidup sekali, hidup dua kali, mati yang sekali gitu. Karena kalau sudah meninggal, nggak ada mati lagi di akhirat. Allah sembelih itu maut, sudah selesai sudah. Tapi kalau yang namanya hidup, demi Allah, dua kali di dunia dan di akhirat. Yang berada di akhirat ini pertanggungjawaban atas kehidupan dunia. Maka Allah mengatakan, wa fil akhirati, di akhirat nanti ada dua, azabun sadid, azab yang pedih. Atau wa maghfiratu minallahi wa ridwan, atau ampunan Allah dan ridwan, keridhaan Allah, surga yang dijanjikan. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Ketahuilah dengan ilmu tadi, dunia ini kenikmatan yang menipu. Apa tipuan dunia? Di surat Al-Imran ayat 14 Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Ini fitnahnya dunia ini. Zuyyina lin-nas hubbus syahwat. Dunia ini ya diperindah oleh Allah. Ya, kecintaan manusia, syahwatnya timbul. Padahal manusia harus punya syahwat. Makanya khalifah di muka bumi ini manusia. Kenapa? Karena punya syahwat. Kalau malaikat yang megang, nggak ada gedung bertingkat, nggak ada tol, nggak ada. Malaikat nggak punya syahwat. Kita harus punya syahwat. Tak boleh kita mengatakan ya Allah, buanglah syahwatku. Rugi ente. Kita harus punya syahwat. Antum harus punya nafsu. Cuma syahwat itu kendaraan, alat bantu untuk sebuah tujuan. Maka dikatakan zuyyina linnas hubbus syahwat. Allah perindah dunia dengan kecintaan. Terhadap apa? Yakni minan nisa. Yang pertama perempuan. Ya, bohong laki nggak demen perempuan. Perempuan aja demen perempuan.
Ya, demen dalam artian umum ya, nggak harus lesbi gitu enggak ya, atau mungkin apalah. Tapi yang pasti memang perempuan pakai baju bagus, perempuan lain pasti ngomong, lihat bajunya bagus ya, tuh belinya tuh kepo kalau orang sekarang bilang gitu. Kalau laki nggak pernah kepo, ada orang pakai baju bagus, lihat bajunya, ini nggak jelas laki-lakinya kalau begitu. Laki nggak begitu kan? Nah, perempuan pakai kerudung rapi keluar masih ada yang ngeledekin, betul? Karena fitnah. Pakai cadar masih ada yang ngeledekin. Perempuan aurat, perempuan aurat. Laki-laki jangankan syar'i, telanjang dibilang gila gitu. Coba antum telanjang, orang ada yang nafsu, gila kali ini ya gitu. Karena kita nggak punya daya tarik. Makanya fitnah itu perempuan bukan laki-laki. Minan nisa, hati-hati punya anak perempuan dijaga. Ya, ini nggak main-main. Minan nisa wal banin, anak fitnah buat kita. Nggak sedikit orang meninggalkan sholat gara-gara anak. Mau bapaknya mau ibunya sama. Bu nggak sholat bu, anak belum tidur. Ya Allah pak, banting tulang sampai malam juga ngelembur, ngapain? Anak minta sepeda. Anak fitnah. Kadang-kadang kita mau kerja aja ditangisin. Bapak ikut mau kerja. Nggak apa-apa. Kita ajak salah nggak kita ajak salah. Kalau COVID alal jamri kayak megang bara, betul? Anak fitnah. Kepikiran kita kalau anak sakit, kalau anak gini, anak fitnah, anak ujian. Minal bani wal qanatiril muqantarah. Fitnah lainnya apa? Perabotan rumah tangga. Kadang-kadang kita beli sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Uangnya uang Allah. Mentang-mentang rumah baru semua dibeli. Semua dibeli yang nggak penting. Hatta kendi dibeli. Kendi gede, kecil kayak bapaknya kendi, bininya kendi, sama anak-anak kendi. Kalau kendi dibeli, astagfirullah. Manfaatnya apa? Kalau kaleng kerupuk bisa buat naruh kerupuk, kendi. Sampai susah kita jalan ke rumah dia kendi muluan, betul? Ya padahal sih kalau beli sesuatu yang mendatangkan manfaat silahkan. Antum datang ke sebuah tempat ada ornamen yang bagus, antum beli. Kalau ngelihat itu saya ingat kebaikan di sana, boleh-boleh aja. Kalau yang nggak penting apa menuin kulkas, masya Allah ditempel semua. Nggak penting. Baju hitungan badan 1 hari 7. Ya kalau sehari 2 kali ganti 14 baju lah maksimal, betul ya? Ini sampai bentuk lemari udah nggak kotak lagi, semuanya masuk ke situ. Kulkas udah berubah fungsi. Yang tadinya bisa buat sekedar membuat makanan dingin lebih fresh, sekarang buat nimbun makanan. Lucunya yang punya kulkas, tiap buka kulkas bingung telok pinggang. Ya Allah, masak apa ya? Masak apa? Apa itu banyak yang belum dimasak. Telur sampai keras jadi es batu. Lihat bawang sama daun bawang bakar tanpa tanah. Cabai banyak kering keriput. Belum lagi ikan salaban sampai kering kedinginan minta dimasak. Masak apa? Orang keder ini. Anaknya mirip. Tiap pulang sekolah buka tutup saji ngeliat makanan sambil telok pinggang. Ya Allah, makan apa ya? Banyak makanan makan apa? Ini orang-orang keder sama dunia ini. Dunia seperti itu. Qanatiril muqantarah. Potan lenong rumah tangga minad dhahabi wal fiddah, emas maupun perak. Oh, kalau udah masalah emas, masalah perak, tat harga diri, tat. Iya, emang ada mayit pakai emas. Ya nggak tahu kalau non muslim ya, kalau orang Islam kan nggak ada. Ya kalau cuma sekedar buat alat simpan silakan, itu sunnah dari zaman dulu juga orang nyimpen begituan. Daripada nyimpen duit kena hujan hancur tuh kertas, asal nyimpen emas, betul? Terus bekerja, terus ada harganya. Kalaupun kita nggak bicara untung rugi, tiap tahun ada zakatnya, bangga bisa zakat emas kita. Itu lebih cerdas. Min wal khailil musawwama. Khail musawwama ini kalau dulu zaman Nabi, onta, kuda, bagal, kereta kuda. Kalau sekarang kita udah nggak pakai. Kereta kuda jadi mobil, onta jadi moge. Jadi moge. Kalau yang namanya motor apa kuda mungkin motor sport, atau mungkin kalau bagal itu apa motor-motor kecil lah gitu ya. Iya, sekarang seperti itu. Wa khailil musawwamah wal an'am, yakni binatang ternak. Wal hars, iya wal hars, yakni ladang yang luas. Dzalika mataul hayatid dunya, itu kenikmatan dunia. Wallah, tempat kembali yang paling baik. Hati-hati fitnah dunia. Mudah-mudahan kita enggak tergolong seperti itu insyaallah ya. Wallahu alam bisawab. Semoga manfaat yang disampaikan insyaallah. Ya, saya kembalikan pada pembawa acara. Akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Fadhillah. Iya, enggak konsen atau nih, tapi saya maksimalkan lah. Yang pasti memang standarisasi agama ini Quran dan Sunnah. Allah wa qala Rasul. Bukti kemanusiaannya sahabat. Yang apa Allah muliakan mereka dengan bahasa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baik manusia yang dipertontonkan di hadapan manusia. Kita lihat
radhiyallahu anhum wa radu anhu, betul. Allah muliakan para sahabat karena ittiba. Nah, kalau orang tanya standarnya apa? Ya Quran dan Sunnah. Makanya orang yang bisa menggantikan posisi Rasul dan dia khalifah bukan Rasul, orang yang paling baik agamanya. Ya, orang yang paling bagus pemahamannya tentang Quran dan Sunnah. Dan orang yang paling tua di antara kalian, kata Rasul. Tapi beliau mengatakan, Ali bin Abi Thalib mengatakan, pemimpin itu tergantung rakyat. Ini Ali yang mengatakan, pemimpin tergantung rakyat kayak orang sholat, imam tergantung makmum. Kalau rakyatnya pinter, yang diangkat pasti orang pinter. Kalau makmumnya pinter, pasti imamnya pinter. Tapi kalau rakyatnya bodoh, yang diangkat ya kurang lebih. Ini Ali mengatakan seperti itu. Makanya sebenarnya pemimpin itu cermin rakyat. Rakyatnya tukang kantau, semuanya maklar. Pemimpinnya maklar, orientasinya 2,5%. Pemimpinnya pun jual aset 2,5%, bukan mengelola aset. Ini yang terjadi seperti itu. Makanya tugas kita ini memandaikan masyarakat dengan ukuran ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga dirimu, jaga keluargamu. Standarnya Quran dan Sunnah, itulah ya. Jadi nggak usah dikhawatirkan, karena semuanya sudah ada. Cuma dunia ini kan bikin fitnah, Pak. Seakan-akan Islam itu terbelakang gitu loh. Saya kadang-kadang suka geli sendiri gitu loh. Kalau orang mengatakan, no, yang dekil orang Islam, no, yang bau orang Islam, yang nggak pernah rapi orang Islam. Di dunia ini yang mengajarkan mandi, wudu itu Nabi Muhammad. Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel menjadi Istanbul. Masuk Islam ke Eropa karena apa? Karena perang? Tidak. Beliaulah orang yang pertama kali membuat MCK di Hagia Sophia. Karena orang Eropa cantik, ganteng, tapi nggak ada yang mandi. Mereka senang bikin minyak wangi. Antum lihat kayak sekarang orang-orang Barat di sini banyak. Antum lebih bersih, cuma dia menang warna kulit, betul? Tapi kok bisa dirubah? Seakan-akan dunia mengatakan Islam itu kotor, jorok dan lain. Padahal bersuci di atas dunia ini Islam yang ngajarin. Sama saya suka ngomong sama anak sekarang, suka makan makanan milenial katanya. Aku sih walaupun orang Indonesia, Tat, aku tuh suka makan makanan Barat, Tat. Apa? Yang serba pakai mayones. Mayones? Antum pernah buka sejarah mayones? Orang yang pertama bikin mayones Ummu Salamah, istri Rasul. Dari mana makanan bule? Makanan Arab. Bule dari mana ente? Ummu Salamah orang Arab, bukan orang bule. Dia bikin keju dengan bawang yang dihancurkan, kalau kita bilang di blender sekarang, difermentasi menjadi mayones. Kita nggak paham sejarah. Perang salib ini merusak semuanya. Sampai kadang-kadang kita nggak tahu Islam sudah mengajarkan seperti itu. Ini banyak orang yang anti Arab, nggak suka dengan Arab karena nggak paham. Di Indonesia nggak bisa jauh dari Arab. Lawang katulistiwa aja bahasa Arab, khottu alistiwa. Bagaimana kita bisa tinggalkan Arab? Antum sampai ke pojokan negara, saya sudah sampai ke 0 km di Papua sana. Ada yang namanya kampung Wamina. Wamina bahasa Arab. Irian, Orian, Arab. Ada kampung Ka'bah yang garis lintangnya sampai ke Ka'bah. Masya Allah. Kenapa? Karena Allah harus tahu bahwa Allah muliakan bahasa Arab dalam bahasa Quran. Harusnya kita paham itu. Makanya cuma sangat disayangkan belakangan ini banyak orang Islam sendiri yang nggak paham Islam. Akhirnya yang terangkat dengan bahasa kelompok firqah yang punya ADART tersendiri. Nah, kalau sudah pakai bahasa ADART, kadang Quran pun dikalahkan. Kata Allah, faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa menyaksikan bulan berpuasa. Kan ditawarkan supaya ru'yatul hilal. Quran loh yang bilang itu. Tapi kata pimpinan kami enggak, Ustaz. Mau bilang apa? Quran pun kalah. Padahal kalau kita mau bicara hisab, Islam pun ajarkan. Assalamualaikum fa'akmilu sa'ban salasin. Kalau tertutup mendung pakailah hisab. Duanya ini kan ilmu. Ru'yatul hilal yang pertama, kalau mendung pakai hisab. Tapi dijadikan firqah sekarang, betul? Itu muskilah. Ya, kalau sudah ada tandingan hukum selain hukum Allah, nuwallihi matawalla tadi. An-Nisa 115. Allah akan palingkan sejauh mungkin. Assalamualaikum. Nah, ini ajaran baru. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, salam diajarin enggak sama Nabi? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum warahmatullahi. Atau assalamualaikum. Enggak ada assalamualaikum warahmatullahi. Enggak ada. Atau was. Was jawabannya. Karena Nabi sudah ajarkan. Kalau enggak ajarkan Malaysia, akhi. Kalau enggak diajarkan enggak apa-apa. Kembali ke hukum uruf. Ada al-muhakkamah. Tarkul ada adawah, fadhal, pakai hukum adat, nggak apa-apa. Quran nggak ada, sunnah nggak ada. Kalau ada sunnah, pegang surat Al-Ahzab ayat 36. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Pegang tuh hukum. Tidak ada pilihan lain buat orang beriman. Laki kah perempuan kah dia?
Kalau Allah sudah berfirman, Nabi sudah bersabda, katakan sami'na, jangan dirubah. Ini simpel banget, bahasa-bahasa simpel sebenarnya gitu ya. Tapi apa-apa lah, mudah-mudahan jangan diulang. Tidak ada lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gitu ya. Ada yang bilang tidak perlu kaya, Ustaz. Siapa yang bilang? Kaya itu merepotkan. Tapi dengan kenyamanan orang kaya, saya sering tergoda. Berhakkah saya kaya? Berhak gitu loh. Kalau bicara hak itu hak asasimu itu. Ya boleh, antum kaya boleh. Islam tawarin jadi orang kaya kok. Kata Islam apa? Ya, wadir watus sanami al jihadu fisabilillah. Bicara jihad jangan dikatakan puncak agama. Al jihadu fisabilillah bi amwalikum. Itu kan ajakan kaya. Kaya enggak? Kaya. Jihad dengan hartamu dan jiwamu. Jadi orang kaya. Harus. Bicara nilai urusan Tuhan lah. Yang penting kaya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadran. Semua punya mikdar, punya ukuran. Ya, kita jangan kaya menurut kita ya. Kalau baju kita diukur ke orang nggak bakal pas. Begitu pula sebaliknya. Ngelihat orang kaya pengen kaya ya salah juga. Belum tentu kita bisa mulia kayak dia. Makanya sahabat juga nggak semuanya kaya ya. Karena tahu fitnahnya orang kaya itu berat. Ya, kaya itu titipan. Kalau rumus kaya itu ya sedekah. Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian sedekahkan Allah yang bakal ganti. Enggak usah takut. Mana qasat sedaqatum min malin, enggak kurang harta karena sedekah. Unfik alik. Infakkan hartamu Allah infakkan kamu. Itu rumus kaya, sedekah. Ya, bukannya hemat pangkal kaya, itu prinsip salah. Antum taruh uang di lemari besi, dikunci, masukin lagi pintu berikutnya di atas tembok. Kalau saatnya keluar itu duit. Anak sakit, jatuh dari kendaraan, harus mengeluarkan biaya, keluar. Tapi kalau kita bersedekah Allah titipkan kemuliaan. Makin banyak yang kita keluarkan, makin banyak titipan Allah kepada kita. Enggak kurang harta karena sedekah kata Allah gitu ya. Nasib itu pemberian Tuhan atau buatan manusia? Ya Tuhan lah. Allah takdirkan manusia di usia 4 bulan dalam kandungan ibunya. Yursalu alaihil malak, diutus malaikat. Wa yuktabu bi arba'i kalimat. Ditetapkan 4 takdir, bikat birizki rezekinya, wa ajalihi ajalnya, wa amalihi pekerjaannya, sakiyun au sa'idun tertolong atau tidak, itu nasib. Di mana nasib menentukan nasab nanti. Ya, masya Allah beda tuh lihat, ditentukan rezekinya, kemudian ajalnya, pekerjaan sama rezeki 2 hal yang berbeda. Karena enggak setiap orang punya gaji, setiap orang punya rezeki, betul? Beda rezeki sama pekerjaan. Ya, antum bilang anak kalau nggak kerja nggak dapat rezeki, salah. Ya, antum kerja mulia rezeki antum. Makin banyak keringat makin mulia rezeki kita insya Allah kalau halal. Tapi antum nggak kerja juga, jangankan antum, lihatlah. Apa kalau orang Betawi bilang ada rayap bongsor namanya engkuk. Rayap bongsor tuh di panglong-panglong banyak tuh. Kita kalau lihat ada rayap gede diem nggak kerja gemuk. Itu pohon jamblang pinggir kali hidup nggak sekolah. Ayam nggak sekolah anaknya bererot. Itu kalau bahasa rezeki. Cuma dengan sekolah, dengan belajar, dengan kerja lebih mulia lagi. Makanya jangan heran kalau anak petani, pengusaha yang jujur banyak yang jadi ulama. Pejabat nyaris nggak punya ulama anak-anaknya. Kenapa? Karena beda keringat yang dia keluarkan. Wallahu alam bishawab. Taib. Satu lagi dari Bapak-bapak. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Taib. saya menginginkan para ustaz yang akhirnya memberikan ujian di seluruh Indonesia tidak melupakan berdoa untuk berdoa kepada para pemimpin Taib, barakallah. Naam. supaya diberikan semangat. Nomor 2, kenapa kita tidak bisa seperti orang-orang Malaysia yang berani akhirnya untuk memboikot produksi Cina sehingga kita bisa tidak tergantung dengan produksi Cina. Naam. Terima kasih. Taib, barakallah. Naam. Ya, bicara mendoakan pemimpin, bahkan para ulama mencontohkan. Salah satunya siapa? Hasan al-Basri, pasca tabi'in ini. Beliau orang yang berkata, andai ku tahu ajalku hingga sampai esok hari, maka hari ini kan ku perbanyak berdoa untuk para pemimpin. Kita doakan semoga Allah jaga para pemimpin di negeri kita ini. Allah berikan hidayah buat mereka semua insyaAllah. Dan Allah pandaikan masyarakatnya agar kelak ke depan nanti pemimpin lebih baik. Karena tergantung rakyatnya insyaAllah. Kita doakan dan kita minta sama Allah agar Allah jaga ukhuwah kebangsaan negeri ini insya Allah. Sehingga enggak gampang kita mengatasnamakan demonstrasi itu jihad. Kalau imam salah, diingatkan subhanallah.
Bukan kompak berkata turunkan imam, ganti imam, rusak sholat kita, betul? Bu, kalau bapak berbuat salah, jangan berkoalisi dengan anak. Turunkan ayah, ganti ayah, nggak bisa. Ingatkan dan doakan, itu yang paling baik buat kita insya Allah. Kalau bahasa boykot, ya saya nggak mengerti boykot ini. Kalau diterjemahkan menyetop, mengambil barang dari non muslim Cina dan lain-lain gitu ya. Allah, saya nggak berani mengiyakan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sendiri mengambil karpet dari Parsi yang non muslim. Nabi pun berdagang tajamnya pedang Maroko yang non muslim. Bahkan Nabi meninggal baju besinya digadaikan sama Yahudi. Ini menandakan bolehnya bermuamalah. Karena target dakwah kita, ya, sehingga negara-negara Islam mengambil barang dari Cina, ya, tetapi bukan untuk berhutang pada Cina gitu loh. Di kita ini kan salahnya kita berhutang, sehingga dengan perjanjian riba yang tinggi tak terasa akhirnya bisa dicaplok negeri kita sama mereka kan. Ini bahayanya. Jangan merubah syariat, karena hukum asal muamalah itu halal selama barangnya halal. Cuma caranya. Makanya kata usulul fiqh, law kana khairan lasabaquna ilaih. Kalau itu baik, para sahabat sudah melakukan. Sahabat nggak melakukan. Ya, pemboikotan itu terjadi oleh orang-orang kafir Quraisy ketika perang Hondak. Ya, orang Islam nggak seperti itu. Kenapa? Karena orientasinya dakwah. Kita nggak bisa bilang qala Allah wa qala Rasul sama orang Cina. Nggak bisa. Kita bisa berbisnis dengan cara yang jujur. Karena mereka juga berhak masuk Islam. Dan tidak sedikit sekarang orang-orang Cina masuk Islam. Tinggal kita rapikan agama kita supaya muamalah kita dengan siapapun bisa menginspirasi masuknya Islam mereka insya Allah. Ya. Artinya kalau kita mau berjual beli selama barang itu halal itu boleh. Kalau nggak penting jangan dibeli. Kalau penting silakan. Kayak kita pakai mobil, motor. Kita pengen beli dari negara Islam. Cuma nggak ada orang Islam yang bikin mobil motor kan. Terpaksa kita bermuamalah sama non muslim. Cuma jual belinya dengan cara yang halal. Ya, dengan cara yang halal. Nah, kita banyak bermuamalah. Di Bali saja ini di Bali. Ini banyak produksi kendaraan bermotor yang produk Bali. Orang Balinya nggak tahu. Saya pakai motor merek Hunter itu. Ya, itu produk orang Bali. Dan beberapa kendaraan lain kita nggak pernah tahu, betul? Ya, padahal itu orang Islam yang punya. Ayo bismillah, kalau itu orang Islam ya. Kita tahu bahwa Islam tuh mengiyakan bank syariah. Kita pengen mulia, tapi dengan cara riba. Tinggalkan riba, buang itu ATM riba, kembali ke BSI, Bank Syariah Mandiri. Bank Syariah Indonesia Afan, Bank Syariah Indonesia BSI ya, maaf ya. Tinggalkan riba. Wada' ma baqiya minar riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Nah, insya Allah kalau kita mulai seperti itu, nanti perlahan akan lebih sempurna insya Allah. Karena demi Allah Pak, ini yang saya tahu Pak ya, pinjol, bank keliling, itu minjemin uang kepada masyarakat, uang yang dia pinjam dari bank-bank konvensional. Akadnya dipinjemin dengan bunga 10%. Dia pinjamkan ke masyarakat dengan bunga 20%. Itu uang di bank-bank konvensional yang dipinjam sama bank-bank pinjol atau bank keliling ini, uang orang Islam. Andai orang Islam kompak, bismillah, tinggalkan bank riba, goncang itu non muslim. Cuma kita kadang-kadang mengatakan sama aja tat, bank syariah tat. Kita yang mencibir syariah, makanya susah kita menegakkan kebaikan. Ayo bismillah, orang Islam bangkit, bangga dengan syariah. Tinggalkan hal-hal yang membuat Allah murka kepada kita. Nanti dengan sendirinya mereka akan terdakwah dengan tingkah laku kita insya Allah. Ya, semoga manfaat yang disampaikan. Minta maaf pada kekurangan, kesempurnaan hanya milik Allah. Jaga ukhuwah di antara kita. Jangan bosan untuk saling mendoakan. Doakan diri kita, keluarga kita, doakan negeri kita tercinta Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya, dan doakan selalu para pemimpinnya. Semoga Allah jaga dan berikan hidayah buat mereka semua insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.